Izin untuk sesi ini kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, khususnya yang mengampu UMKM, mencoba memberikan paparan seperti apa yang disampaikan panitia kepada kami waktu audiensi. Di sana pun istilahnya pemetaan kami SWOT-nya banyak unggulan tapi tidak tergarap secara maksimal. Pelaku UMKM yang disebut dalam tatanan legalitas juga tidak ada. Jadi artinya kami tidak ujuk-ujuk langsung masuk digitalisasi. Apalagi awal Mei 2021 saya baru di Diskop 3 bulan berjalan memberikan sambutan atau membuat sambutan Bapak Gubernur. Justru saya sebut pandemi COVID-19 berkah bagi UMKM. Saya sisi sindir. Saya belum selesai ngomong apa-apa, baru menyebut pandemi ini berkah bagi UMKM. Bukan malapetaka, tapi berkah bagi pelaku UMKM. Bapak narasumber sebelah kiri saya, apalagi Ibu dosen, sudah tas-tas lagi. Digitalisasi. Itulah yang saya maksud. Berkah dalam konteks penjualan masuk to the point-nya ke tatanan digitalisasi yang dulunya selalu konvensional dan kebanyakan terjadi nego-nego. Apalagi kalau kita masuk pada asosiasi pengampu yang lebih keras, justru asosiasi perwira. Karena kita tahu DPP, Ketua DPP Elsa Sharif menekankan UMKM di bawah perwira tidak ada negosiasi harga. Apalagi di tendensi politik, Pak Presiden beli harga 5.000 bila perlu bayar 100.000. Itu konsep. Tapi masuk di asosiasi ini juga berbeda. Masuk asosiasi ini juga berbeda. Nah tentunya dalam tatanan ini saya ingin kronologis menyampaikan dan menyikap satu-satu walaupun waktu 15 menit. Nanti kita hajar saat sesi tanya jawab apa yang menjadi keluhan masyarakat di sini atau UMKM atau pelaku. Tapi sekilas saya dapat jembatani di sini, apalagi salah satu pendukung kiblat bumbu. Nah ini kalau boleh kami kemas itu menjadi bisa dipakai menjadi suatu klaster hulu hilir. Ya tentunya perangkat desa memfasilitasi. Cuma permasalahannya beliau BUMDes kami agak miring. Kalau memang bisa kami stop UMKM jangan masuk. Mohon maaf. Karena UMKM berdikari, mandiri, tangguh. Akses permodalan ada, makanya saya bicara, izinkan saya bicara dari tatanan regulasi. Lanjut, dari apa yang diaudiensikan ke kami, tim mahasiswanya ini kami tanya, UMKM itu sudah ada legalitas enggak? Belum. Salah total, sekian tahun berkembang. Padahal salah satunya cikal bakalnya kami ada admin kami yang di desa, yang salah satunya memberikan tugas atau menginput aplikasi SSO kami, cikal bakal marketplace Pemprov Bali, bukan yang disebut sama Ibu dosen Bali Mall, itu pihak ketiga. Tapi kami punya rohnya di sana. Karena sudah diproklamirkan oleh Bapak Gubernur tahun 2021 menjadi ikonnya salah satunya marketplace-nya Pemprov Bali, Made in Bali. Saya pun mencoba membuka itu, masyarakat di Cao ini tidak ada masuk. Padahal admin kami ada di desa. Nah itu, karena apa? Itu merupakan salah satu gambaran peran kami, hadirnya kami pemerintah
di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dari ujung tombak Undang-Undang CK yang sekarang dirombak menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023 pada klaster kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan UMKM. Tidak ada perbedaan dengan Undang-Undang CK, tidak ada perbedaan dengan PP 7 yang kami pakai dasar. Apalagi Undang-Undang Pemprov Bali sudah disahkan. Tentunya kehadiran kami jelas pasti. Yang pertama, mendorong transformasi formal dari warga masyarakat mencari legalitas. Apalagi sudah santer, babi guling dan lain-lainnya di sini. Tapi sayang, kami warning di sana. Kenapa? Gambaran dari blognya hukum.org Provinsi Bali UMKM ada terlibat kasus hukum. Salah satunya itulah lolos terus tanpa memperhatikan background legalitas. Apalagi setiap usaha diwajibkan minimal memiliki nomor induk perusahaan. Di sana baru peran pemerintah hadir tegas. Apalagi arahan Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, kita tidak lagi mencari atau memberdayakan UMKM yang keblak-kebluk menyikapi pandemi. Makanya Tabanan kemarin merilis datanya jauh berbeda dengan punya kami. Apakah warga di sini termasuk diinput di sana? Tidak, karena kita udah cross check. Makanya kami harap pada tim panitia yang audiensi kenapa tidak menyertakan dari Diskop Kabupaten. Kami akan langsung menyerahkan pembinaannya nantinya kalau memang ada beliau. Bukan kami provinsi, kami hanya mengkoordinir. Itu apalagi tujuannya Diskop, apalagi sekarang melebar Diskop UKM, bukan Diskop UKM saja untuk kabupaten kota, sudah langsung ada perindustrian dan perdagangan. Itu menjadi satu kesatuan. Walaupun peran fungsinya tadinya strukturalnya koperasi dan UMKM menjadi kepala bidang, tapi di drop. Karena kalau itu dimunculkan duluan, rate-nya akan berbeda. Tapi di sana menjadi satu kesatuan dalam tatanan babi bukuling dan lain-lainnya, itu masuk klasternya industri, Anda bisa digenjot di sana. Dari pemasaran juga digenjot dalam konteks perdagangan. Apalagi ada jual telur babi, telur fluktuasi. Apakah di sini dipantau? Kami masih di bawah ini berbicara, bukan menuju digital, tapi konvensional. Karena kami mapping swabnya yang di Cawblayu ini. Kasihan, memang kami tahu apa istilahnya, lokal jenis banyak, tapi penggarapan belum maksimal, apalagi didorong tatanan legalitas juga belum. Bagaimana bisa menawarkan suatu brand produk melalui legalitas, apalagi BPOM memandu tidak disertai PIET, tidak disertai legalitas, NIB nomor induk berusaha. Bagaimana kami menyebut Anda berusaha? Karena kami konsisten, legalitas iya, kami hadir iya. Dari sinilah kami mulai, dari tatanan Undang-Undang CK. Sudah dipertegas kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, terutama pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha. Apalagi kita buka kiblat Perpres 2/2022. Kami datang tadi dari bootcamp, lembaga inkubator
Provinsi Bali, Bali Entertainment Kolaborator, satu-satunya lembaga inkubator Pemprov Bali di se-Indonesia. Walaupun kami tahu UNUD ada, Wamadewa ada INBIS-nya, tapi dari pemerintahnya kami ada satu. Di sanalah tugasnya, apalagi kami juga punya PLUD, Pusat Layanan Usaha Terpadu, KUMKM, atau lebih kerennya Rumah Besarnya Koperasi dan UMKM. Di sana akan dilakukan edukasi, literasi, pendampingan terhadap UMKM yang ada di Bali. Sayang Tabanan belum mampu tembus dalam aplikasi Sisakti sehingga beliau belum bisa mengamprak untuk DHK fisik. Klub yang baru ada salah satunya fungsinya melakukan pendampingan. Gianyar sudah ada double. Klub langsung gandeng rumah desain. Jemberana klub langsung digandeng rumah desain. Yang baru operasional 2023 klubnya Tulung sama Buleleng. Dan itu sudah menjadi new club dengan program terbarunya dia. Artinya apa? Salah satunya juga melekat di sana bimbingan digitalisasi atau pendampingan digitalisasi. Kalau memang masuk ranah di sana, bukan pada tatanan lokal saja. Lanjut ya. Ini awal kriteria UMKM. Kami tidak menyebut besar karena bukan ranah kami. Dalam Undang-Undang CK di pembaruannya Undang-Undang 6 2023, sekarang kami tidak lanjut dengan PP 7 2021, mikro sampai dengan 1M, modal awal. Tadinya hanya 500. Tapi kami tidak mau menyebut UMI, tapi mikro, klasternya berbunyi demikian dalam PP 7 ini. Nah, UMKM yang ada di sini kriterianya yang mana? Mikro, kecil, apa menengah? Nah, itu kita lihat dulu. Lanjut. Ini yang kami bilang kemudahan. Hadirnya pemerintah di provinsi, di kabupaten kota se-Indonesia dengan pemberian kemudahan-kemudahan. Ada latihan bantuan hukum. Ada laporan keuangan digital juga. Tinggal Anda download aja aplikasinya. Kalau memang Anda mau dibantu, karena itu proses existingnya menjadi laporan pajak, silahkan download di Play Store La Mikro. Itu layanan pembukuan, tidak usah lagi menyewa konsultan. Karena semua dalam konteks, dalam genggaman di HP. Mau lebih luas lagi, silahkan download Siapik. Itu diterbitkan oleh Bank Indonesia dan sudah direkomendasi konsultan publik Menkyu, dan itu sudah jelas menjadi laporan akhir pajak. Kemudian pemanfaatan 40%. Sanggupkah Bapak? Karena kalau menyebut di pemerintahan masih ada dinas kesehatan, saya yakin salah satu bahan baku yang wajib dibeli oleh dinas kesehatan. Apalagi dinas kesehatan provinsi ada UPT tradisional, pengobatan tradisional, salah satu racikan usada. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak bakal bisa masuk dalam tatanan ranah 40% itu kalau tidak punya legalitas NIB. Apalagi kita tahu jurusan MUI negara akan ada bypass, sudah ada shortcut yang sudah dari awal, ada pemanfaatan rest area 30% sewa maksimal
bagi pelaku UMKM. Sudah adakah yang memfasilitasi? Saya masih berbicara konvensional, digital dalam 40%. Sudah ada yang masuk, Bapak Ibu yang ada di sini, menempati rest area dengan sewa maksimal 30%. Rest area, shortcut juga ada rest area, pembangunan tol juga ada rest area, kapling di wilayah Bapak Ibu Tabanan minimal. Nah, kemudian kemitraan, karena ada dalam konteks investasi regulasi yang menyebut tanpa MOU ditandatangan kedua belah pihak, izin usaha perusahaan besar asing maupun dalam negeri tidak efektif. Salah satunya saya kutip KBLI-nya masalah telur. Sudah adakah yang melirik usaha Bapak Ibu, terutama masalah perusahaan PMDN yang ada di sekitar ini? Karena itu diwajibkan oleh regulasi, bukan saya yang berbicara. Regulasi, dia wajib bermitra. Kami kemarin memfasilitasi 30 UMKM di Dinas Penanaman Modal PTSP dengan 4 perusahaan besar, Bintang, Atlas, Tiara, sama mall apa namanya yang di Mangonyol, Tran. Justru yang difasilitasi oleh lembaga lain banyak yang gugur. UMKM kami 30 lolos ke 4-4-nya. Karena kami wanti-wanti dari awal legalitas Anda kunci lock di sana. Apalagi Bapak Samsam minimal PIYT. Jangan gegabah dengan legalitas, Pak. Karena UMKM di Bali sudah ada masuk ranah hukum terkait dengan itu. Kami tidak bakal bisa membantu pemerintah walaupun disiapkan anggaran pendampingan termasuk masuk ke meja hijau. Punya anggaran untuk itu. Coba kami belum berani memastikan tahun ini hanya kami kunci 5 pelaku UMK, bukan M menengah terakhirnya, UMK, usaha mikro kecil. Sepanjang yang bersangkutan mau open kepada kami. Backup kami LBH Bali, Biro Hukum Bali. Terkait juga kemitraan, itu yang saya bilang tadi, termasuk kemudahan dalam tatanan perizinan, apalagi yang berbasis ternak. Jangan seperti yang di lokasi di Gianyar sambil berantem. Kenapa saling jor-joran, begitu kita buka legalitas, tidak ada legalitas. Apa yang ditutup, Pak? Karena ini risikonya tinggi. Karena sekarang OSS sudah berbasis risiko. Mungkin UMKM yang biasa tatanannya risikonya rendah, tapi ini beda. Ada sertifikasi yang dibutuhkan karena pemanfaatan lahan akibat kotoran, itu yang menyebabkan risikonya naik. Berbeda dengan UMKM kuliner lainnya. Seri dengan memanfaatkan sekian hektar juga hati-hati. Berbasis risikonya juga beda karena pemanfaatan lahan. Apalagi kasihan tenaga kerjanya Bapak. Kami dalam konteks ini sedang menjajaki karena banyak pelaku UMKM di BPJS belum menerapkan. Padahal sudah diterbitkan NIB, tapi tidak dicentang tenaga kerjanya dalam tatanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dalam waktu dekat kami akan ekspos dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan koperasi dan UMKM. Kalau koperasi gampang,
sepanjang ada legalitasnya, NIK-nya dia gampang, sekian anggotanya, sudahkah dia masuk UMKM berbeda? Maka saya bilang jangan masuk ranah di sana, berbeda. Walaupun pimpinan, nah ini tolak ukurnya berbeda dengan pribadi saya selaku pengampu UMKM yang belajar UMKM. Dorongan UMKM masuk koperasi kami larang, kecuali memang dari awal dia kemasannya seperti yang dibilang ini menjadi satu kesatuan baru membentuk koperasi, monggo. Tapi kalau koperasi ada UMKM dipaksa jangan, karena dia tidak ada klasternya di sana, pasti benturan. Dalam UMKM pasti berjalan sendiri, mandiri sendiri. UMKM bakal kelimpungan. Dalam tatanan modal banyak. Kami sudah start Sebali 15 pendamping kredit usaha rakyat yang akan menyasar yang belum memiliki transformasi formal. Kemarin juga 130 kegiatan OJK UMKM dianjurkan berkiblat di pasar modal. Banyak peluang pendanaan non perbankan melalui fintech. Coba hati-hati, cek OJK dulu, legal enggak fintech itu. Artinya saya sampaikan ini semua adalah ranahnya digital, tapi tidak nembak langsung. Kembali lagi CRM, tolong legalitas dulu. Karena di sanalah kemudahan diberikan oleh pemerintah pada pelaku UMKM. Apalagi yang lebih besar, apalagi objek di sini banyak terkait dengan VCO. Ada, nah, itu berarti akan membutuhkan BPOM. Tanpa legalitas BPOM nggak bakal bisa masuk. Jangan dikira Babe Gudeng tidak membutuhkan halal. Walaupun kita sudah minta rekomendasi kepada Kemenkop difasilitasi halalnya, juga sulit. Untung kemudahan itu ada melalui self declare. Nah, self declare ini bisa didapat dalam konteks mencari nomor induk berusaha. Jangan dilewatkan 2 titik di bawah NID ini, SNI sama halal, jangan dilewati. Apalagi sudah jelas-jelas memproduksi home industri kuliner, jangan dilewati ini. Disinilah akan muncul self declare. Ketimbang Bapak Ibu akan mencari sendiri, biaya akan membengkak, dan itu langsung hadir. Sedangkan ini kalau dicentang langsung menjadi binaan, langsung bisa lagi proses digital, tatap mukanya bisa. Kebanyakan pelaku UMKM apalagi yang mandiri hanya berpedoman pada panduan di sebelah kiri OSS run, tapi titik 2 ini dilepas, sehingga NIB yang dikeluarkan tetap ke dalam lampirannya ada warning di sana. Kenapa saya menekankan hal itu? Karena kemudahannya di sanalah Bapak Ibu akan dapat kemudahan. Fasilitasi kemitraan pun juga ada. Apalagi dengan katanan klaster. Kalau memang itu sudah berjalan satu rangkaian hulu hilir, silahkan, kami mungkin akan dorong pelan-pelan untuk koperasi. Di sana akses pembiayaan pun diperkuat oleh LPDB. Apalagi sekarang pemerintah mendorong 2023 ini start sampai dengan 2024 mendorong core cluster. Nah, jadi itu udah lewat ya. Jadi itu kurang lebih nanti kita ajar dalam diskusi.